Ketika anak manusia meninggal, jasmaninya kembali ke tanah, dagingnya hancur, tulang belulang menjadi debu. Tapi pertanyaannya, siapa yang merasakan sakaratul maut? Siapa yang merasakan sakitnya perpisahan dari dunia? Bukan tulang, bukan daging, karena itu semua benda mati yang tidak merasakan apa-apa. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah sekedar ilmu yang harus kamu hafal, melainkan pengakuan dari hatimu yang paling terdalam, sebuah kesadaran yang akan menyentuh inti keberadaan kita. Mari kita buka tabir tentang nur wujud, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Salam sang sejati. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan makrifat. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan spiritual seorang muslim dikenal memiliki 4 tingkatannya. Sebuah analogi yang indah yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Al-Ma'basi. Beliau berkata, syariat itu laksana sebuah kapal, tarekat laksana lautan, dan hakikat adalah intan mutiara yang dicari. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, syariat. Ini adalah kapal. Karena syariat adalah semua aturan dan juga hukum-hukum yang tampak dari luar. Salat, puasa, zakat, dan haji. Semua yang kita lakukan dengan anggota tubuh, inilah tingkatan paling dasar. Tapi ingat, kapal tidak dibuat untuk diam di darat. Kapal dibuat untuk berlayar. Kedua, tarekat. Ini adalah lautan. Tarekat adalah jalan yang ditempuh, metode untuk mengamalkan syariat dengan kesungguhan hati. Bukan sekedar gerakan kosong, tapi disertai dengan penghayatan. Sebagaimana dengan kapal yang membutuhkan lautan untuk bergerak, makanya syariat sangat membutuhkan tarekat untuk hidup. Ketiga, hakikat. Ini mutiaranya. Hakikat adalah rahasia di sebalik syariat. Saat seseorang tidak hanya sholat dengan tubuhnya, tapi ia sholat dengan hatinya. Saat dia tidak hanya berpuasa daripada menahan makan dan minum, tetapi juga berpuasa dari segala yang selain Allah. Karena hakikat adalah buah dari perjalanan. Dan yang keempat, makrifat. Inilah puncaknya. Jika hakikat adalah mutiara, maka makrifat adalah cahaya yang memancar dari mutiara tersebut. Makrifat adalah mengetahui Allah dari dekat melalui hati sanubari, bukan dengan akal, bukan dengan logika, tapi dengan rasa yang paling terdalam. Para ulama tasawuf menegaskan, keempat tingkatan ini tidak bisa dipisahkan, karena seseorang tidak akan mencapai hakikat tanpa melewati syariat, tidak akan merasakan makrifat tanpa menapaki tarekat. Semuanya berjalan beriringan, seperti ruh dan jasad dalam satu kesatuan keesaannya. Dan makrifat inilah yang menjadi pintu gerbang untuk memahami nur wujud secara hakiki. Sekarang kita masuk ke inti terdalamnya. Apakah yang dimaksud dengan nur atau cahaya? Dalam khazanah tasawuf disebut dengan Nur Muhammad.
bukan berarti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara jasmani, tapi cahaya yang menjadi asal segala penciptaan. Sejarah mencatat, konsep Nur Muhammad pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh seorang sufi bernama Syekh Sahal Al-Tustari pada abad ke-10 Masehi, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Halaj dan mencapai puncaknya melalui Syekh Ibnu Arabi serta Syekh Abdul Karim Al-Jilli. Lalu apa sebenarnya Nur Muhammad itu? Cobalah bayangkan seperti matahari di siang hari. Cahayanya terang, menyinari seluruh bumi. Tapi tahukah kamu bahwa matahari itu sendiri bukanlah sumber cahaya sejati? Ia hanyalah refleksi dari sumber yang lebih besar. Dalam sebuah naskah peninggalan Datuk Syekh Abdul Hamid dari Kalimantan Selatan, dijelaskan, adapun manusia sejatinya wujud itu esa dengan ahadiyah. Nur Muhammad itu Allah jua yang tahu. Itulah yang dinamakan laut wujudullah yang amat luasnya. Nur Muhammad adalah cahaya ilahi yang pertama kali dimunculkan oleh Allah sebelum menciptakan apapun. Dari cahaya inilah kemudian diciptakan alam semesta, para nabi, dan akhirnya diri kita. Makanya dalam setiap diri manusia, cahaya ini hadir. Ia bersemayam di kedalaman hati, sebuah potensi fitrah yang bisa dikembangkan, dipertajam, dan dimaksimalkan. Ia adalah konduktor, jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Seorang sufi bernama Syekh Abdul Karim Al-Jilli, beliau merumuskan bahwa insan kamil, manusia sempurna, adalah manusia yang berhasil memanifestasikan Nur Muhammad ini secara utuh dalam dirinya. Bukan berarti menjadi Tuhan, tapi menjadi cermin yang jernih, yang memantulkan cahaya ilahi tanpa distorsi. Inilah mengapa para ulama tasawuf mengatakan bahwa mengenal diri adalah jalan mengenal Allah. Sebab dalam diri kita sendiri tersimpan nur wujud, cahaya keberanian ilahi yang menjadi sumber segala sesuatu. Sampai di sini mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Apakah ini berarti aku adalah Allah? Apakah ini ajaran yang menyamakan makhluk dengan Khalik? Tidak, sama sekali tidak. Inilah titik kritis yang sering disalahpahami. Mari kita bedah dengan hati-hati. Dalam dunia tasawuf, ajaran tentang nur wujud ini sangat erat kaitannya dengan konsep wahdat al-wujud yang telah dipopulerkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Secara harfiah, wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud, tapi jangan terburu-buru menyimpulkannya. Syekh Ibnu Arabi menjelaskan, wujud yang sebenarnya hanya satu, yaitu wujud Allah. Adapun alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita, bukanlah wujud yang berdiri dengan sendirinya, sebab ia adalah bayangan atau cerminan dari wujud yang esa. Misalnya, seperti pada saat kamu bercermin. Di dalam cermin, kamu melihat wajahmu sendiri. Apakah bayangan di cermin itu adalah dirimu? Ya, dalam arti ia adalah refleksimu. Tapi apakah ia benar-benar kamu? Tentu saja tidak. Sebab ia hanya sebatas bayangan yang tidak memiliki keberadaan tanpa adanya dirimu.
Demikian pula alam ini. Allah adalah wujud hakiki yang maha ada. Sementara kita adalah tajalli, manifestasi dari sifat-sifat dan asmanya. Seorang ulama, Syekh Syed Nursi, dalam menjelaskan konsep ini, kata beliau, wahdat al-wujud adalah penumpuan hati kepada wujud Allah yang wajib al-wujud dan melupakan yang selainnya. Setiap makhluk yang ada di alam ini adalah bayangan atau khayalan yang tidak mempunyai sifat wujud dasar yang hak. Tapi beliau juga memberikan peringatan keras. Ajaran ini bukan untuk kalangan awam. Ia hanya boleh ditapaki oleh orang-orang khusus, khawas al-khawas, mereka yang telah mapan syariatnya dan juga kuat pondasi keimanannya. Mengapa? Karena jika dipahami secara dangkal, seseorang bisa terjatuh pada kesesatan. Ia bisa berpikir bahwa dirinya adalah Tuhan, lalu meninggalkan syariat, meninggalkan sholat, dan memperbolehkan segala hal yang haram. Ini adalah bahaya besarnya. Karena itu, para ulama tasawuf yang benar selalu menegaskan wahdat al-wujud adalah penyaksian hati, bukan keyakinan logika. Saat seorang sufi berada dalam kondisi fana, luruhnya kesadaran diri, ia merasakan bahwa tiada yang ada selain Allah. Tapi ketika ia sadar kembali, ia tetap menjalankan syariat sebagaimana mestinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita, manusia biasa, bisa mulai menyadari nur wujud yang ada di dalam diri? Para ulama tasawuf, termasuk Imam Al-Ghazali, mengajarkan 3 tahapan fundamental, 3 pilar yang harus dilalui oleh seorang salik pencari jalan spiritual. Mari kita bahas satu persatu dengan mendalam. Saudaraku, sang sejati. Yang pertama, takhalli, mengosongkan. Takhalli yang secara bahasa berarti mengosongkan atau membersihkan adalah langkah awal yang tidak bisa dilewati. Sebelum kita bisa diisi dengan sesuatu yang baik, kita harus membuang terlebih dahulu sampah-sampah yang mengotori hati. Apa saja yang harus dibersihkan? Imam Al-Ghazali menyebutkan setidaknya ada 15 sifat tercela yang menghalangi cahaya ilahi masuk ke dalam hati. Pertama, hasud, iri dengki terhadap nikmat orang lain. Kedua, hikd, benci dan dendam yang mengendap di dalam hati. Ketiga, su'uzon, berburuk sangka kepada sesama. Keempat, takabur, sombong, merasa diri lebih baik. Kelima, ujub, bangga diri, terpesona dengan kelebihan sendiri. Keenam, riya, pamer, melakukan amal agar dilihat orang. Ketujuh, sum'ah, mencari ketenaran dan kemasyhuran. Kedelapan, bakhil, kikir, takut hartanya berkurang. Kesembilan, hub, al-mal, cinta harta yang berlebihan. Kesepuluh, tafakhur, berbangga dengan keturunan atau status. Kesebelas, godab, amarah yang tidak terkendali. Kedua-belas, namimah, menyebabkan fitnah dan adu domba. Ketiga-belas, hijib, berbohong, baik yang kecil maupun yang besar. Keempat-belas,
khianat, tidak amanah, mengkhianati kepercayaan. Dan ke-15, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Mengapa ke-15 sifat ini harus dibersihkan? Karena hati itu bagaikan cermin. Jika cermin berdebu dan kotor, ia tidak bisa memantulkan cahaya dengan sempurna. Demikian pula dengan hati. Sifat-sifat tercela ini adalah debu yang akan menghalangi nur wujud untuk tampak. Kedua, tahalli, menghiasi. Setelah hati dikosongkan dari sampah-sampah tercela tadi, tibalah saatnya untuk mengisinya kembali. Tapi jangan diisi dengan yang kosong itu lagi. Isilah dengan permata. Inilah yang disebut tahalli, menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Apa saja yang harus diisikan? Para sufi menyebutkan setidaknya ada 10 sifat mulia yang perlu dilatih. Taubat, kembali kepada Allah setiap kali tersadar dari kelalaian, bukan hanya sekali tapi terus-menerus. Khauf dan takwa, perasaan takut yang melahirkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Ikhlas, melakukan segala amal hanya karena Allah, bukan karena pujian atau pandangan manusia. Syukur, merasa cukup dan berterima kasih atas setiap nikmatnya sekecil apapun. Zuhud, hidup sederhana, tidak terikat pada dunia, bukan berarti miskin harta, tapi miskin hati dari ketergantungan pada harta. Sabar, bertahan di atas ketaatan, menahan diri dari kemaksiatan, dan menerima takdir dengan lapang dada. Ridho, rela menerima apapun ketetapan Allah, baik yang disukai maupun tidak. Tawakal, berserah diri setelah berusaha maksimal, meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencanaan. Mahabbah, cinta yang tulus hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, melebihi cinta kepada apapun. Zikrul maut, selalu mengingat kematian, agar tidak terlena dengan panjangnya angan-angan. Tahalli ini bukanlah pekerjaan satu malam, ia adalah latihan seumur hidup. Setiap hari kita mencoba, setiap hari pula kita akan gagal, tapi bangkit lagi. Karena akhlak mulia tidak tumbuh dengan sendirinya, ia harus dibiasakan. Karena dari kebiasaan itulah ia akan menjadi kepribadian. Selanjutnya, tajalli, tersingkapnya cahaya. Setelah hati bersih dari debu dan dihiasi dengan permata akhlak yang mulia, maka tibalah saatnya bagi tajalli, tersingkapnya tabir, terungkapnya nur gaib. Tajalli secara bahasa berarti manifestasi atau penampakan, tapi dalam konteks ini ia adalah terbukanya hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Saat hati yang jernih itu menjadi cermin yang sempurna, lalu cahaya ilahi memancar di dalamnya. Dan pada tahap ini, seorang salik tidak lagi sekedar berbicara tentang Allah. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan napasnya. Ia tidak lagi sekedar meyakini bahwa Allah itu dekat. Ia mengalami kedekatan itu. Inilah yang dimaksud dengan insan kamil, manusia sempurna. Bukan berarti ia menjadi maksum, terjaga dari dosa seperti para nabi, tapi ia telah mencapai kesadaran tertinggi bahwa dirinya bukanlah apa-apa,
dan hanya Allah lah segalanya. Setelah memahami 3 tahap penyucian diri ini, sekarang mari kita lihat ke dalam diri. Siapa sebenarnya aku ini? Para ulama tasawuf, sebagaimana tercatat dalam naskah-naskah Nusantara, mereka mengajarkan bahwa di dalam diri manusia terdapat 4 lapisan keberadaan. Lapisan pertama jasmani. Ini yang paling kita kenal, tubuh fisik, daging, tulang, darah, kulit. Ia bisa dilihat, bisa diraba, bisa diukur. Ia lahir dan tumbuh, dan suatu saat akan hancur kembali menjadi tanah. Banyak orang hidup hanya di lapisan ini, makan, tidur, bekerja, kawin, lalu mati. Itu saja. Tapi tahukah kamu bahwa di sebalik jasmani ini ada sesuatu yang jauh lebih agung? Lapis kedua yaitu hati, bukan organ jantung yang memompa darah. Dalam terminologi tasawuf, hati atau qalb adalah lataif, substansi halus yang menjadi pusat kesadaran spiritual. Ia tempat bersemayamnya iman, tempat turunnya cahaya. Jika jasmani bisa hancur terkena penyakit, begitu pula dengan hati. Ia pun bisa hancur dengan penyakit iri, dengki, sombong, dan riya. Firman Allah, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh jasadnya. Itulah hati. Di lapisan ketiga ada roh atau rohani. Di balik hati ada lapis yang lebih halus lagi, yaitu roh. Roh inilah yang memberikan kehidupan pada jasmani. Ketika roh meninggalkan tubuh, matilah seseorang. Tapi tahukah kamu, roh bukanlah sesuatu yang asing dari diri kita. Ia adalah bagian dari tiupan Allah, sebagaimana firman-Nya pada surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya roh-Nya. Roh adalah tamu agung yang ditempatkan dalam jasad yang fana. Ia berasal dari alam tertinggi dan akan kembali ke sana. Sedangkan pada lapisan keempat, Nur Muhammad atau Sir, inilah lapisan yang paling terdalam, yang paling tersembunyi, yang menjadi inti dari segala inti. Dalam risalah tasawuf peninggalan ulama Kalimantan disebutkan, penglihat itu pada otak di kepala kita. Di dalam otak itu ada akal, di dalam akal itu hayat, di dalam hayat itu budi, di dalam budi itu mani, di dalam mani itu Sir Muhammad, dan di dalam Sir Muhammad itu nikmat Allah Ta'ala. Itulah yang bernama Nur Muhammad. Sir berarti rahasia. Ia adalah rahasia dari segala rahasia, tempat di mana nur wujud itu bersemayam. Ia tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melewati tahapan tajalli. Inilah 4 lapisan diri: jasmani yang bisa dilihat, hati yang bisa dirasakan, ruh yang kita yakini keberadaannya, dan nur yang menjadi inti terdalamnya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam